sih kamu mau masuk Islam enggak? Kalimat itu yang saya tunggu-tunggu Pak selama ini. Langsung dia bilang mau Bu, macam mana caranya? Saya bilang saya ini enggak tahu. Saya terharu Pak, saya bilang. Karena agama yang selama ini saya tunggu-tunggu inilah dia agama saya bilang. Jadi 40 takbir, Allahu Akbar. Saya dengar Allahu Akbar itu sedap. Kalau mau ngaji kan harus dibayar guru ngajinya di rumah. Suami kan tukang Pak. Jadi berapalah gaji tukang untuk bayar guru ngaji, berbagi-bagi kan Pak. Tidak ada yang ngarahkan dan saya mau bayar guru ngaji itu pun tidak ada uang. Saya itu niat tadi dalam hati saya kalau saya pandai ngaji, insya Allah saya tak usah dibayar. Dan saya masuk Islam Pak, saya belum pernah dibelikan mukena Pak. Belum pernah dibelikan? Belum pernah dibelikan mukena saya masuk Islam. Di situ sedih juga ya Pak. Saya sholat itu dikasih yang bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Waktu masuk Islam beda, Susanti. Susanti? Iya. Oh, waktu masih belum non-muslim, masih Susiati. Nah, jadi panggil masih Susiati, tapi kalau di masuk Islamnya Susanti. Susanti, nggak jauh beda Bu. Iya, hanya beda sedikit ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit, dan sekarang saya bersama Ibu Susi. Nah, Bu Susi ini dibawa sama Mak Yul. Mak Yul nih, ya, alhamdulillah nih giat nih kemana-mana. Kalau ada kegiatan ada mu'alaf yang memerlukan bantuan, Mak Yul nih cepat tanggap. Nah, ini Mak Yul ada di samping, di luar dari kamera. Nah, sekarang bawa temannya Bu Susi. Bu Susi ini dulunya Bu ya, mu'alaf Bu ya? Mu'alaf. Kalau boleh saya tahu, Ibu Susi ini berasal dari mana Bu? Saya berasal dari Anjungan. Bapak sih Cina, Mama Dayak. Tahun berapa Ibu masuk Islam? Tahun 1988. Oh, udah lama Bu ya? Udah lama, waktu saya SMP kelas 2. Waktu SMP kelas 2, berarti umur Ibu Susi pada saat itu? Umur 14 tahun. 14 tahun masuk Islam. Orang tua nggak melarang Ibu Susi masuk Islam? Orang tua sih nggak melarang. Cuman karena di keluarga itu kan kita 50% itu udah Islam. Oke, apa yang membuat Ibu Susi tertarik masuk Islam? Waktu itu saya tinggal di tempat bibi saya. Waktu itu pas puasa, bulan puasa Pak. Saya ingat tuh bulan 4. Tahun 97, 98 gitulah. Jadi pas buka puasa itu kan maghrib, saya lagi tidur. Buka puasa tadi, bibi tadi ini langsung sholat anaknya kan. Jadi saya terbangun pas dia sholat maghrib, anaknya pas depan saya. Jadi di situ tuh saya tuh ngelihat dia tuh sholat tuh kayaknya cantik, bagus gitu Pak. Jadi saya ini berpikir, oh kayak gini rupanya orang Islam nih sholatnya. Yang kelihatan cantik atau gerakannya atau aura? Pakaiannya. Yang dipakai itu bagus gitu, menghadap Tuhan tuh, menghadap Allah. Kalau dulu kan Tuhan, sekarang kan Allah. Jadi saya bilang, kalau saya pakai kayak gitu, bisa enggak? Jadi saya ini berkata dalam hati, mungkin karena niat juga kali Pak ya. Kalau ada orang yang mau masukkan saya Islam, saya mau. Memang dari situ dulu, memang dari kecil-kecil tuh memang saya tuh ke gereja tuh jarang. Jarangnya bukan berarti kita tuh enggak mau sembahyang. Karena tempatnya jauh Pak. Saya tinggal di Upan. Tinggal? Di Sanggau. Sanggau? Di Munggu Golkar. Di TVRI. Berarti jauh ya Bu? Jauh. Mau ada setengah jam kalau kita mau bergereja. Jalan kaki Pak, lewat hutan. Sepupu Ibu ya berarti ya? Iya sepupu lah, anak bibi. Anak bibi. Berarti melihat sepupu Ibu sholat dekat Ibu. Teranu hati saya tuh terenyuh kasihnya. Saya ini membandingkan, oh kayak gini rupanya Islam. Saya lihat sholat itu bagus gitu, tertutup semua auratnya, hanya muka aja yang nampak bagus gitu kan. Ngadapnya pun ada tempatnya. Kalau yang lain tuh kan pakainya tuh pakai baju tuh biasa naik ke ibadah tuh pakai sendal, pakai sepatu kan kayak enggak sopan gitu Pak. Nah, dari perbandingan itulah saya mungkin dapat hidayah dari Allah. Mungkin siapa yang bisa masukkan saya Islam, saya mau. Oh begitu. Nah, jadi teman-teman, gerakan kita sholat, cara berpakaian kita Bu ya, itu juga bisa menjadi dakwah sebenarnya Bu ya. Dakwah ketika kita dilihat oleh orang-orang yang non muslim. Jadi kita dakwah sederhana, kita dakwahnya nggak perlu
pakai lisan. Bagi yang tidak bisa berdakwah dengan lisan, kita bisa berdakwah dengan pakaian. Dan tadi ibu cerita nih, Iya. melihat orang sholat. Melihat orang sholat tadi, keponakan saya tuh. Rasanya tersentuh di situlah hati saya tuh. Jadi saya terbangun tuh antara iya dengan enggak gitu. Jadi saya dengar lagi bibi saya kan sebelah ngaji, pakai Iqra. Saya lihat tulisannya kok, tulisannya kayak gitu. Saya bilang, apa, kayak cacing istilahnya kan. Iya. Rangkai-rangkai kok bisa bibi saya baca. Kalau saya Islam pasti saya baca ini. Saya bisa ngartikannya nanti, saya bilang. Jadi saya tuh niat juga. Kalau saya bisa masuk Islam, pasti saya ngaji kayak gini. Kayak bibi saya juga, saya bilang. Oh, gitu. Nah, di situ saya mulai tergeraknya tuh. Oh, mungkin juga aku bilang nanti lah. Kalau memang Allah memang nak gerakkan hati saya kan. Mungkin cari orang yang tepat mau masukkan saya Islam. Ya saya waktu itu hijrah ke Pontianak. Oh begitu. Masuk tinggal dengan mama angkat lah. Tinggal dengan mama angkat. Tinggal mama angkat tadi ini. Beliau nih ngasih tahu saya, sih kamu mau masuk Islam enggak? Kalimat itu yang saya tunggu-tunggu Pak selama ini. Berapa tahun ibu nunggu kalimat itu? Ada setengah tahun. Setengah Pas tahun. saya mau naik kelas. Jadi ibu berharap Ada orang yang mengatakan kamu mau Bertanya. masuk Islam. Nah, itu pertanyaan itu yang harus saya jawab. Iya. Inilah pertanyaan yang saya jawab, yang saya tunggu-tunggu selama ini, saya bilang. Langsung dia bilang, mau Bu, macam mana caranya? Saya bilang, saya ini enggak tahu. Kasih tahulah sama mama angkat tadi ini. Pas saya ngucap 2 kalimat syahadat, Pak, di situ tuh saya tersentuh sekali hati saya. Saya nangis. Jadi Pak penghulu bilang, apa? Kamu nangis? Saya terharu, Pak, saya bilang. Karena agama yang selama ini saya tunggu-tunggu, inilah dia agama saya bilang. Karena aku bilang, kalau kita udah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, berarti kita mempertanggungjawabkannya dunia akhirat, Pak, saya bilang. Tidak untuk main-main. Jadi Pak penghulu takbir, Allahu Akbar. Saya dengar Allahu Akbar tuh sedap, lega gitu Pak. Berarti saya udah punya agama yang betul gitu. Jadi kalau setiap dengar orang ngucap 2 kalimat syahadat tuh saya nangis Pak. Nangisnya apa? Bisa tidak dia mempertanggungjawabkannya dunia akhirat. jadi setiap kali orang bersyahadat masuk Islam, ibu menangis. Baik orang nikah apa kan ngucap 2 kalimat syahadat kan Pak. Itu kan dia mempertanggungjawabkannya dunia dan akhirat. Dia meminang anak orang kan istilahnya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Takutnya gini Pak, kalau kita dah, maaf ya Pak ya, kita dah mengucapkan itu, kita tidak berjanji dengan diri kita sendiri, lalu hati kita goyah kita kembali lagi. Itu yang buat saya tidak mau Pak. Berarti ibu sudah berapa tahun masuk Islam? 88 88 ya, berarti udah Sekarang umur saya 50. ya masuk Hampir Islam. 30 lebih Pak. Hampir 30 lebih tahun masuk Islam. Ibu sudah bisa sholat berarti? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ibu sudah bisa ngaji? Ya, alhamdulillah. Itulah yang saya tunggu, Pak. Saya sampai niat dalam hati, kalau memang saya bisa ngaji, saya akan ngajarkan untuk anak-anak saya, cucu saya. Dan orang pun kalau yang mau belajar dengan saya, tidak dibayar. Berarti sekarang ibu ngajar? Saya tidak ngajar, cuman saya masih belajar. Masih Insya belajar. Allah kalau saya pandai, saya bilang, maka saya niatkan, kalau saya pandai nanti ngaji, saya mengajarkan ke orang tanpa dibayar, Pak. Jadi ibu punya niat, ingin belajar ngaji agar bisa ngajar orang ngaji. Nah, saya bisa ngajarkan orang ngaji. Karena pahalanya besar, Pak. Saya itu niat tadi dalam hati saya, kalau saya pandai ngaji, insya Allah saya tak usah dibayar. Nah, ibu kan udah 30 tahun lebih masuk Islam. Kok masih belum bisa lancar ngaji? Ini kenapa? Saya ini rumah ke rumah, istilahnya tinggal dengan orang, Pak. Dari umur 13 tahun itu saya udah tinggal sama abang saya. Karena orang tua saya udah meninggal waktu saya umur 5 tahun. Cuman tinggal dengan mama ialah bertani kan Pak, mana gak cukup untuk kita sehari-hari. Jadi saya tinggal dengan mama angkat saya tadi nih, istilahnya keluar dari rumah lah. Mandiri, biar saya tahu macam mana enaknya atau sakitnya tinggal dengan orang gitu kan. Nah, dari situlah saya tuh, pokoknya setiap apa yang saya kerjakan tuh saya selalu mikirkan ke depannya bisa enggak saya berubah. Nah, jadi biarpun saya enggak punya, istilahnya biarpun saya orang miskin, saya pendidikan yang utama saya. Tapi saya enggak bisa megang itu Pak, karena ya tadi patokan dengan biaya sekolah kan. Jadi saya berhenti kelas 2 SMA. Karena tinggal dengan orang pun tidak mampu juga. Maklum aku tinggal dengan orang kan, kita betul pun masih salah kerja Pak. Nah, Banyak hafal surah-surah pendek belum? surat pendek sih adalah. Ada. Kayak Al-Falaq, Qul Huwallah, Al-Ikhlas, itu bisa lah. Cuman saya paling suka Qul Huwallah Pak. Kenapa? Di situ saya tuh tersentuh gitu Pak. Karena
kayaknya bacaannya sikit kalimatnya, tapi unsur itu besar gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Yang itu saya tahu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka setiap sholat saya tetap baca itu, Pak. Ibu tahu artinya nggak? Hah? Qul huwallahu ahad tuh tiada tuh apa? Wallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Karena mungkin tidak ada yang nuntun saya. Nah, kalau mungkin saya nih dari dulu dituntun yang betul ataupun diarahkan yang betul, cari orang yang betul-betul mengarahkan saya, mungkin saya jauh lebih baik kali, Pak. Insya Allah kata orang kalau udah ketemu dengan Bu Yuli ini baru Berapa lama ketemu sama? 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Berarti sebelumnya Ibu nih Saya sendiri, gerak sendiri. gerak sendiri? Nah itu tadi kalau mau ngaji kan harus dibayar guru ngajinya di rumah. Oh. Sedangkan saya kan kalau saya ngaji kan dulu pas saya menikah, suami kan tukang, Pak. Jadi berapalah gaji tukang untuk bayar guru ngaji, berbagi-bagi kan, Pak. Jadi itu saya bilang kendalanya di situ saya dulu. Nggak ada yang ngarahkan, dan saya mau bayar guru ngaji itu pun nggak ada uang. Nah, sekali saya ketemu beliau, Bu Yuli, yang merangkul saya, disitulah saya tergerak hati saya, Kak, saya mau ikut. Selama ini saya mencari mu'alaf yang mana yang peduli dengan istilah dengan kita gitu. Jadi beliaulah yang ngajak saya bersyukur di situ, Pak. Saya diajak ke PT, saya ngajar ngaji, itu senang. Oh ya, berarti selama ini Ibu mencari teman sesama mu'alaf gitu ya. Tapi barulah ketemu 5 tahun yang lalu. 5 tahun dengan beliau. Dengan Mak Yuli. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti insya Allah pahalanya juga ngalir ke Mak Yul ini kan. Amin. Beruntung berarti Bu. Iya, saya beruntung benar, Pak. Padahal sebelum saya kenal beliau, saya pun sudah kenal dengan beliau. Cuman tidak begitu dekat, hanya kenal-kenal gitu ya dari bapak angkat saya tadi. Pas mungkin beliau nih masuk ke gang saya mandikan orang meninggal. Jadi ada tetangga saya ngasih tahu kalau di sini ada juga mualaf katanya. Yang perlu dibimbing lah istilahnya kan. Karena saya ini selama saya di situ tidak ada yang bimbing, benar-benar tidak ada. Hanya ngarapkan istilahnya guru ngaji ya tadi ini. Itulah ketua banyak, Pak, di pengajian. Tapi yang mensupport kita, yang sebagai anak buah yang kita kan pasti punya keinginan, Pak, pengen mau ini misalnya bantuan apa, atau kita pengen Al-Quran untuk membaca kan, kita harus sharing dengan ketua kita. Kebanyakan ketua itu kan tidak mau mendengarkan kita, maunya mereka ngajarkan kita udah selesai tuh, udah tidak merangkul kita gitu. Kayak Mak Yuli ini kan dirangkulnya kita, Kak saya tidak ada ini, mereka Kak Yuli yang berusaha untuk mencari tadi macam mana dapat barang itu gitu. Dan saya masuk Islam, Pak, saya belum pernah dibelikan mukena, Pak. Belum pernah dibelikan mukena, saya masuk Islam. Di situ sedih juga Pak. Saya sholat itu dikasih yang bekas, yang mama angkat saya. Sampai sekarang? Sekarang alhamdulillah ketemu dengan beliau, saya dikasih mukena. Senang, Pak, saya. Berarti saya bilang saya mualaf selama ini nih, baru ini saya istilahnya diakui mualaf nih bagi orang Islam yang betul gitu, karena saya dapat mukena. Kalau sekarang kan masuk Islam dapat semua kan, Pak, kalau dulu enggak ada. Berarti selama berapa puluh tahun Ibu pakai mukena bekas punya mama angkat? Mama angkat saya kasih. Dan sekarang ketemu Mak Yul baru dikasih mukena, saya suka, Pak. Ibu dibeli mukena nih serasanya nih senang senang, Pak. Bangga rasanya saya bisa dapat mukena itu, karena saya masuk Islam itu kan karena saya ngeliat keponakan tadi pakai mukena tadi tuh bagus putih. Nah, saya pun dapat juga. Oke. Baik, nanti insya Allah Laskar Tujuh Langit nanti kasih Ibu satu mukena, Bu ya. Amin. Jadi nanti saya akan kontak teman saya di Ahbab Store nanti. Ahbab Store ini punya Ustadz Ridwan, dan Ahbab Store ini selalu mensupport mualaf. Nanti saya teleponkan beliau, insya Allah nanti disupport sama Laskar Tujuh Langit, dan biaya mukenanya nanti ditanggung sama Laskar Tujuh Langit, Bu ya. Jadi nanti saya telepon Ustadz Ridwannya nanti. Bu Susi sekarang ya dulunya mualaf, tapi sekarang sudah lebih dari 2 tahun ya, sekarang bukan mualaf lagi. Beliau sudah muslim. Banyak kisah-kisah yang lain, mualaf-mualaf lain ketika masuk Islam, mereka ini perlu teman.
perlu teman, perlu ada orang yang membimbingnya, Iya, betul. yang mengajarkan agama, mengajarkan ngaji, mengajarkan sholat. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan itu terwujud, Bu ya. Amin. Nah ya teman-teman, mari kita support saudara-saudara kita seperti Bu Yuli, seperti Mak Yul, seperti Ibu Susi, dan banyak lainnya. Dan Alhamdulillah Bu, kita hari Sabtu ini ada kajian. Ya. Nama kajiannya Kajian Tujuh Langit. Diisi oleh Ustadz Ahmad Antoni. Kemarin Ibu datang nggak? Saya pergi Pak keluar kota. Pergi. Ada Nah, itu acara. Ustadz Ahmad Antoni setiap hari Sabtu, dia ini mengajarkan, menyampaikan Al-Quran. Bukan mengaji tapi menyampaikan. Kita ada permasalahan di mana jawabannya itu ada di Al-Quran. Iya. Nah, begitu. Nah, mungkin Ibu ada permasalahan hidup Ibu yang tadi Ibu ceritakan, mungkin di Al-Quran itu ada jawabannya, Bu. Iya. Nah, spesialnya ini Ustadz Ahmad Antoni itu juga mu'alaf, Bu. Oh. Dia dulu adalah pembina muda-mudi Katolik. Dan dia dulu waktu sebelum masuk Islam tuh anti banget dia sama agama Islam. Tapi setelah masuk Islam, alhamdulillah berubah 180 derajat. Nah, dia selalu kalau khutbah itu suka menjelekkan agama Islam. Ustadz Ahmad Antoni. Dan alhamdulillah setelah masuk Islam dia justru membela agama. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.